Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah lama kita nggak berjumpa lagi. Terakhir udah beberapa bulan nih. Gue udah nggak nge-tag podcast. Dan kemarin pas bulan puasa juga tadinya pengen bikin podcast sih bareng teman-teman yang lain nyempetin. Cuma karena kesibukan yang lain jadinya nggak sempet. Dan pas lebaran pun juga tadinya dijadwalin juga pengen ngetek podcast nih sobat, tapi sampai sekarang baru kesempatan nih bikin podcast. Oh ya, sebelum itu gue belum lebaran nih sama teman-teman. Gue ngucapin minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin buat pendengar atau teman-teman yang mungkin menunggu podcast kami PMNM. Udah beberapa bulan ini tidak aktif atau tidak upload mengudara lagi. Gue pribadi mohon maaf karena sudah membuat teman-teman menunggu uploadan podcast dari kami PMNM. Nah, untuk podcast sekarang gue mau ngebahas temanya berjudul dengan apa ya, lebih enak kita ngebahas tema apa ya. Awal mula ngebuka podcast ini tadinya gue ngelihat sebuah notifikasi Twitter dari salah satu akun Twitter. Ngikutin Allah aja ngaturnya gimana. Nah, itu maksudnya gimana ngikutin Allah aja ngaturnya gimana? Terkadang kita manusia punya planning, punya tujuan, punya harapan yang bahkan rencana itu sudah kita tata sedemikian rupa. Misalkan di umur gua 15, umur gua 20, umur gua 25, umur gua 30. Bahkan misalkan nanti gua sekolah gimana dan cita-cita gua seperti apa dan gua kerja di mana dan penghasilannya seberapa dan gua mau kemana. Nah, itulah manusia. Ya, gue juga punya beberapa plan, tapi terkadang plan yang kita sudah atur sedemikian rupa, sudah kita ikutin prosesnya sesuai apa yang kita plan nih sob, terkadang jauh dari ekspektasi, tidak sesuai ekspektasi. Kenapa? Ketika kita melalui prosesnya tuh terkadang nggak sesuai seperti apa yang kita bayangkan, bahkan nggak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Karena proses perjalanan hidup seperti saat kita melakukan perjalanan jauh menggunakan Google Maps. Kita melalui aplikasi Google Maps kita sudah tahu, bahkan kita sudah mengatur perjalanan kita mau lewat mana. Bahkan di aplikasi Google Maps pun sudah ada tuh hitungan berapa waktu yang ditempuh dari rumah kita menuju lokasi yang kita ingin tuju. Dan di aplikasi tersebut juga kita sudah ketemu nih, bahkan bukan ketemu sih, lebih kita tahu jam berapa estimasi kita sampai menuju lokasi tujuan kita. Nah, proses hidup itu seperti saat kita proses di perjalanan menuju lokasi tujuan kita. Apa nanti macet di jalan, apa nanti pas proses perjalanan ada trouble, apa pas mungkin di perjalanan kita istirahatnya tadinya plannya 15 menit jadinya sejam, atau harusnya kita lewat jalan A karena suatu hal kita jadinya melewati jalur B.
dan bahkan tidak sesuai dengan planning kita di awal. Dari rumah estimasinya sampai jam 5 sore, misalkan dari jam 5 pagi kita berangkat dari rumah, malah molor jamnya hingga jadi jam 8 malam. Nah itu juga proses hidup kita, seperti proses perjalanan yang menggunakan aplikasi tersebut itu kayak Google Maps apa Waze. Kita sudah memplanningin hidup nih, pengen seperti apa, nanti masa depan seperti apa, bahkan kita sudah ada perhitungan inilah itulah untuk menggapai mimpi kita, bahkan planning nanti sekolah di mana, kerja di mana, dan nanti mau seperti apa kehidupannya sudah planning. Sama seperti kita sudah nge-planning di Google Maps apa Waze kita, peta tujuan kita. Nah dalam proses perjalanan tersebut nih, banyak rintangan yang gak sesuai dengan apa yang sudah kita planningin. Mau gak mau ya kita harus beradaptasi kan sob, beradaptasi di perjalanan seperti apa proses hidup. Nah di proses perjalanan tersebut lah yang bikin kita terkadang tidak sesuai dengan apa yang ingin kita tuju. Analoginya seperti yang tadi Google Maps tadi yang udah gue contohin sebelumnya. Jadi apapun yang sudah kita planningin nih sedemikian rupa, namanya manusia, jika Allah tidak menghendaki apa tidak menginginkan kamu untuk mencapai tujuan kamu tersebut, maka ya kita nggak bakal sampai sob. Kadang kan kita cuma bisa ngeplanningin aja. Nah di perjalanan seperti apa kita belok sampai tujuan apapun tidak, apa kita diarahkan ke tujuan yang lain. Nah tujuan yang lain itu kita berprasangka baik, tujuannya untuk yang lebih baik lagi gitu. Itu terkadang kita harus kita mempunyai plan, tapi kita juga harus husnuzon juga sama Allah. Allah kan sebaik-baiknya mengatur kehidupan manusia kan, dan juga sebaik-baiknya mengatur kehidupan kita juga. Allah juga tahu apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan gitu. Terkadang keinginan kita seperti gimana gitu, kita pengen ini pengen itu, namun terkadang juga Allah mematahkan ekspektasi kita. Udah lu itu kan keinginan lu doang, lu butuh ini, bahkan kita pengen Allah malah jauh lebih ngasih yang lebih bagus lagi, lebih dari itu. Nah mengapa sih, jadi biarin aja Allah yang ngatur hidup kita. Gimana Allah ngatur hidup kita aja deh. Nah, tugasnya manusia kan terkadang bukan terkadang juga, emang tugas manusia ya jalanin hidup aja. Planning boleh, tapi kalau nggak sesuai ekspektasi kita, ya udah pasrahin aja. Bukan ini kali yang Allah pengen buat kita, mungkin Allah mau ngasih yang lebih untuk kita, bagaimanapun bentuknya, apapun caranya. Mungkin Allah pengen matain kita dulu untuk ngasih sesuatu hal yang lebih baik, atau enggak Allah matain kita untuk menyelamatkan sesuatu yang buruk yang bahkan kita alami atas pilihan kita. Nah menurut kita kan baik, belum tentu kan menurut Allah itu baik untuk kita kan. Maka nah itu di situ tuh gue sendiri belajar untuk tidak terlalu kecewa atas apa yang udah gue planningin, apa yang udah gue impikan gitu. Gue udah terbiasa terlatih dipatahin semangat, bahkan harapan gue udah beberapa kali sih patah, dan gue harus dan wajib husnuzon. Gue contohnya misalkan gue pengen ini gak sesuai, gue pengen itu gak sesuai, sedih gak lu? Sedih lah. Kalau lu tanya
Gue sedih nggak? Sedih. Kecewa nggak? Gue ya kecewa. Siapa sih yang nggak sedih, nggak kecewa? Apa yang lu pikirin, ekspektasi lu ternyata nggak sesuai apa yang lu harapin. Semua orang kan pengen apa yang lu ekspektasiin kan pengennya terwujud ya, sesuai apa yang gambaran lu, sesuai dengan apa yang lu planningin. Goalnya tuh pengen tuh pasti tuh, apalagi lu udah berusaha menyusunnya kan rapi-rapi, tertata, tapi hasilnya nggak sesuai kan lu pasti kecewa banget. Wajar sih lu kecewa banget, tapi jangan sampai lu di titik menyalahkan Tuhan lu, Allah gitu. Ya mungkin planning lu bagus, mungkin harapan lu bagus, dan Allah patahin karena Allah pengen ngasih yang lebih mungkin, atau emang tujuan lu itu bakal nyusahin lu, apa bakal ngerugiin lu nantinya. Nah, jadi gue belajar banyak banget tuh sob, ketika gue beberapa kali patah, kecewa, bahkan sampai saat ini juga gue masih ngalamin di masa down nih. Gue down, semua yang gue cita-citain patah semua yang gue harapin sekarang patah, bahkan planning gue pun udah hancur semua sekarang yang gue alamin. Jadi hidup gue sekarang husnuzonnya, baik sangkanya nih, gue ngikutin aja deh Allah maunya gimana. Gue udah usaha planningin, kalaupun jalannya itu gampang, mudah, mungkin itu jalan gue, ataupun nanti sulit dan kemudian mudah, itu jalan gue juga. Dan kalaupun bukan jalan gue, walaupun itu hidupnya enak dan nantinya bakal bikin gue nggak bahagia, mungkin gue bakal dipatahin di awal sebelum gue bakal patah sepatah-patahnya di kemudian hari gitu. Dan bahkan gue bisa lebih sakit lagi gitu sob. Makanya hidup ya ngikutin Allah aja dah, maunya gimana. Misalkan lu usaha dagang belum laku, usaha lu belum maju, ya mungkin Allah pengen lu berproses, belajar lagi, giat lagi. Seperti kerja, lu belum dipanggil ke tempat kerja dan lain-lain, lu ngamar sana sini, ya mungkin Allah pengen ngasih lu yang terbaik. Baik sangkanya gitu aja, ngikutin Allah aja. Kalau emang udah waktunya lu kerja apa usaha, ya udah jalannya, udah takdirnya, ya itu skenario dan rencana Allah ya seperti itu. Dan lu kecewa ya pasti ada kecewa dalam arti kok yang lain bisa, yang lain ini bisa, gue udah usahain ini itu nggak bisa, ini. Yang penting walaupun lu udah ikhtiar dan gagal terus, lu ikhtiar aja terus sampai nanti lu mikir mungkin bukan di sini Allah nggak pengen lu di sini, mungkin nggak mau di sini Allah nggak mau lu di situ, di sini. Dan mungkin seperti itu gambarannya kan, iya dong. Nah, mulai sekarang mah kita ngikutin aja alurnya Allah maunya kayak gimana. Misalkan lu punya tujuan nih sekolah pengen negeri di salah satu universitas negeri ternama, perjalanan lu udah belajar, udah usaha dan lain sampai halnya lu nggak diterima. Nah, nggak diterima itu kalau lu keselnya lu pasti bakal nyalain Allah gitu, nyalain Tuhan lu gitu. Tapi kalau lu biasa nggak punya pemikiran, ya mungkin ada alasan kenapa gua nggak diterima di universitas negeri ternama ini, kenapa usaha gua nggak maju di bidang ini, kenapa gua ngelamar kerja di mana-mana nggak diterima, bahkan belum dipanggil, bahkan gua udah kerja di salah satu tempat belum lama gua dikeluarin. Nah, mungkin ada alasan kenapa Allah nggak mau lu di tempat itu, ataupun Allah nggak mau lu berada di posisi itu. Nah, kenapanya itu lu nggak bakal bisa nemuin jawabannya saat lu lagi jalanin, bakal prosesin. Lu nggak bakal paham. Gua aja sampai saat ini pun juga gua nggak ngerasa paham nih sob.
apa yang terjadi nih dalam hidup gua, begini nggak susah, begitu susah, jalan sini mentok dan sini mentok. Giliran gua ngeliat yang lain nih, ya kacamata orang luar, nggak ngalamin, lihat proses orang hidup kayaknya gampang banget, kesana bisa, kerjaan gampang, usaha lancar. Dan itu dari kacamata gue orang luar, gue nggak tahu proses hidupnya orang tersebut, temen gue itu seperti apa lebih berat dari gue, apa lebih ringan dari gue nggak tahu prosesnya. Yang gue lihat sih enak aja gitu, lihat proses hidupnya dia lancar aja gitu kayaknya hidupnya. Dan gue kayaknya susah banget, dan mungkin juga orang lain ngeliat gue gak enak banget, nyaman banget, gampang banget. Nah itu dia, proses hidup orang kan beda-beda, jalan hidup orang juga beda-beda. Proses hidupnya beda, cara ngalaminnya beda, kejadian-kejadian yang dialaminnya juga beda. Nah dari situ gue juga pikir, ini ada alasan dibalik kenapa gue begini, kenapa gue begitu. Nah untuk sekarang gue mungkin nggak tahu jawabannya, mungkin tahun-tahun ke depannya gue baru nemu tuh jawabannya. Seperti yang dulu waktu gue sekolah, kenapa gue nggak diterima universitas negeri nih dulu. Gue dapet alasannya ya mungkin untuk ini keluarga gue apa gimana, duitnya dan gimana dari pembiayaannya. Mungkin nanti di universitas negeri nih bisa kali, misalkan dapat beasiswa kan bisa ringanin. Cuma mungkin ada alasan lagi positif ya, pikiran positifnya seperti itu. Nah mungkin gue juga kurang belajar atau gimana, atau Allah nggak pengen lu di universitas negeri apa gimana alasannya. Sampai saat ini pun gue baru pahamnya untuk yang biayanya. Untuk yang lainnya mungkin dari cara gue belajarnya, apa gue sedang bagaimana. Kalaupun gue di universitas negeri gue nggak bisa ngikutin misalkan kan kayak gitu, itu positif thinking gue aja, positif thinking gue aja. Nah itu tuh bingung, sampai sekarang pun gue juga bingung. Mungkin lo buat yang lain nih, temen-temen sobat juga ngalamin juga kayak gue, fase bingung. Semua yang dijalanin, apa yang difanin dan lain, hilang rasa funnya itu, hilang semua. Bingung dah, semua bingung. Tapi ya udah jalaninnya, ngikutin aja. Allah mau kita ngejalaninnya, berprosesnya segimana. Karena balik lagi, Allah yang tahu kebutuhan kita seperti apa dan rasa bahagia kita seperti apa, kan Allah yang tahu. Udah jalanin aja dah. Nah sekarang nih, kalau gue nih sob, mungkin lu juga ngalamin. Kalau gue ya udah jalanin aja. Misalkan usaha ini gagal, ya udah bukan tempatnya, emang bukan rezekinya situ. Kerja lamar sini lamar sana gimana, mungkin bukan rezekinya di sini, bukan di sana, di sini sana gitu. Mungkin bukan tempatnya di situ, dan mungkin juga belum waktunya. Nanti juga kalau udah waktunya juga kebuka semua, mungkin aja. Gue belum ngalamin nih untuk yang sekarang, dan untuk yang sebelum memang gue ngalamin kalau udah waktunya tek semua kebuka semua. Nah yang sekarang nih gue juga bingung nih, pastinya gue juga belum kebuka nih sob. Aduh emang berat. Tapi baik lagi, lu jangan sampai nyalain Tuhan lu. Walaupun ekspektasi lu dipatahin berkali-kali, lu jangan sampai nyalain Tuhan lu. Dan mungkin tuh Tuhan lu atau Allah udah nyiapin sesuatu yang terbaik buat lu. Nah baik sangkanya gitu aja. Sekarang mah lu nggak bakal tahu, lu nggak paham. Sekarang lu nggak paham maksudnya apa, lu nggak paham dan belum tentu ngalamin. Orang yang lagi berproses dan ngalamin suatu kejadian, bahkan lagi sedang dipatahin, lu nggak bakal paham, nggak bakal ngerti apa maksud Allah. Nanti setelah lu ngelewatin proses itu dan lu
sudah laluin itu semua. Nah, lu baru paham ternyata dulu Allah matahin gue berkali-kali, mungkin buat ini, seperti nanti gue biar seperti ini, supaya gue nanti seperti ini, supaya gue jadi seperti ini, seperti itu. Jadi mulai sekarang lu sob, buat lu yang lagi dipatahin nih, atau lu yang lagi bingung mau seperti apa, mau gimana, mau ke sana gagal, mau ke situ gagal, mau kemana-mana gagal, udah jalanin aja, ngikutin aja. Udah, Allah mau ngaturnya kayak gimana, kita ikutin aja. Kita husnuzon, kita baik sangka, kita jalanin aja. Jangan sampai kita nyalahin nih kita punya Tuhan, sampai apa Allah kita salah-salahin. Udah ngikutin aja alurnya seperti apa, proses kita ketemu orang dan bagaimana, kita jalanin aja, udah ikutin alur prosesnya sampai akhirnya lu dapat tahu alasannya kenapa Allah matahin lu, kenapa Allah selalu bikin lu kecewa dalam arti ekspektasi lu nih, keinginan lu kenapa nggak sesuai apa yang lu planningin. Nah, nanti lu sampai ketemu di titik itu. Nah, untuk sampai di titik itu kita jalanin aja, dan jangan sampai kita buruk sangka gitu. Oke sob, untuk podcast perdana nih dari habis lebaran, setelah udah lama banget kita nggak berpodcast lagi, dan baru mulai lagi nih podcast perdana di season kedua. Gua harap lu semua yang patah, bahkan sedih, bahkan bingung nih mau kemana-mana gagal, lu tetap semangat, jalanin aja hidup dan pasrahin aja Allah mau ngaturnya gimana. Ikutin aja jalan proses hidupnya, jangan sampai nyalahin, jangan sampai kecewa, terlalu kecewa. Jalanin aja, tetap baik sangka aja, karena Tuhan lo, Allah, bakal ngasih tempat yang terbaik, posisi yang terbaik, hal yang terbaik, keadaan yang terbaik buat lo yang berprasangka baik sama Allah.